Halo Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kita, channel YouTube kita, Mas Kiki Angel. Hari ini kita akan bicara tentang karburator, Mas. Karburator. Nah, mungkin teman-teman banyak yang tanya, karbu racking bisa nggak kalau dipasang di L2? Saya jawabnya bisa, Mas. Ini punya saya, ini motor saya L2 Super ini saya pasang karbu racking ini, Mas. Ini nanti hari ini kita review dan kita kasih tutorialnya, Mas. Tutorial cara pasang karbu racking di motor L2, Mas. Nah, ini kita kasih lihat speknya dulu, Mas. Kalau L2 dipasang karbu racking itu kayak gimana ini. Kebetulan starter kita masih jalan dengan baik ini, Mas. Nah, ini karbunya racking, Mas. Kita kasih spek dulu, Mas. Nanti baru kita buka ya. Ini speknya, Mas, karbu racking. Oke, kita buka, Mas. Bener enggak ini punya Mas Kiki ini karbunya racking? Mas, kunci L ini, Mas, bautnya, Mas. Kita buka dulu. Bener enggak karbunya racking? Nah, ini, Mas, penampakannya karbu racking ini. Saya katakan lebih jelas biar lebih jelas. Nih, karbunya racking. Oke, kita buka ya. Kalau pengen lihat speknya lagi, oke, kita buka, Mas. Nah, ini bagian atas ini ada tutup karetnya, Mas. Ini bagian ini. Kalau dia racking, kalau L2 kan ini untuk cok. Yang ini untuk cok, yang sini sebelahnya ada setelan untuk gasnya, Mas. Sebelahnya kabel. Kalau racking pakai karbu racking cuman kabel satu aja yang keluar. Jadi tipsnya untuk mengatasi lubang-lubang itu kayak gini, Mas. Nah, ini kita tutup sealer, Mas. Nah, ini kita tutup sealer supaya biar nggak kemasukan air. Terus bagian ini punya saya potong, Mas. Jadi biar enak, kadang nyantol susah, Mas. Jadi kita lepas. Nah, kalau ini kita gerinda, kita lepas kan enak naiknya ke sini. Nah, itu, Mas. Kita lepas ini. Lama geraknya panjang, Mas. Nah, kalau karbunya masih ori racking itu di atasnya ini biasanya ada anunya, Mas, ada kayak tempat untuk kabelnya menceng kayak gini. Ini kita potong aja, Mas. Kita potong
terus kita ganti setelan. Untuk biasanya di L2 itu ada mas bagian atas kayak gini nih, itu L2 itu kita ambil, kita pasang di sini mas. Nah gitu. Terus kalau untuk spek standaran ini jarumnya mas, jarum kabilatornya itu kalau punya saya pribadi tuh mas, saya kasih nomor 2 mas. Ini nomor 2 ini anunya sudah cukup lah untuk kelasnya L2. Nah, kita pasang lagi mas. Oke, saya kira. Nah bagian ini mas, ini kan ada karetnya. Nah itu kan kebanyakan punya teman-teman itu pada hilang mungkin, atau sudah rusak, kadang dikasih ganjel sandal. Ini ada mas solusinya. Ini tempat ini biasanya ada di speedometer. Nah speedometer L2 saya lihatin mas, speedometer L2 di bagian di bawah sini mas, di bawah sini ada 2 ini. Oke, sekarang kita lepas mas, kita tutup dulu. Ini mas, soalnya masih kencang semua motornya, jadi agak sabar lah mas, jangan di skip nanti nggak tahu urutannya. Ini juga dilepas kabel pembuangan anunya. Nah oke, kita lepas. Nah penampakannya, bagian cuknya kita lepas juga. Nah ini mas penampakannya karbu racking dipasang di L2 kayak gini. Apa aja yang mau diganti, apa aja yang dibutuhkan ini mas. Ini saya punya karbu racking yang masih standar ini. Nah ini gini mas, sampean kudu cari karet plastik bagian ini punya L2. Nah punya ini kan karbu L2, bagian ininya mas kita lepas. Kalau dia itu ori itu agak susah memang mas, kalau ada yang anda punya yang imitasi enak lepasnya. Nah ini kita lepas. Karbu yang masih ori ini tadi kita bawa ke tukang bubut mas. Jadi intinya ini dibubut, dibesarkan lagi biar plastik ini masuk ke lubang ini. Nih masuk ke lubang ini, jadinya kayak gini mas. Ini nah kayak gini jadinya. Nah bagian ini mas, kita belikan klem kayak gini mas, itu ada di toko-toko bangunan banyak, apa toko-toko besi. Nah terus sudah bagian ini kita potong mas, maksudnya cuman separuh, pakai gerinda bisa, cuman pakai gerinda tipis atau pakai anu mas, pakai gergaji besi. Kita potong kayak gini, terus ini kita belah mas supaya ngikat dia mas. Cuman motong bagian ini harus di depannya ini mas, di depannya bagian ini, depannya dikit gitu, biar enggak ngobos ke belakang situ. Nah ya mas ya, kayak gini penampakannya. Ini bawa ke tukang bubut mas, jadi dibubut ulang, nanti sampean bawa plastik yang punya L2 ini tadi.
ini dibawa, ngomong aja mau dipasang di karbu racking ini. Nah ini yang masih utuhnya, nanti dibubut ini supayanya masuk. Itu kalau di sini biayanya itu nggak nyampe 50.000 mas bubut ini. Itu pokoknya ini penampakannya kayak gini. Ini klemnya nanti di sini. Nah terus bagian dalam ini mas, ini apa tempat ininya. Ini kalau yang masih ori panjang ini mas, saya punya yang lepasan. Nah panjang kayak gini mas, ini panjang, jadi kita potong setengah senti lah mas, kira-kira kayak segini. Ini fungsinya biar karburator itu masuk ke dalam lagi mas, biar masuk ke dalam sini lagi. Sebab kalau nggak dipotong ini nandok, karburatornya keluar mas, jadi nggak bisa ditutup, nggak bisa masuk. Kalau yang sudah dipotong kayak gini mas. Nah ini solusi motongnya, kalau dia memang bengkelnya bisa nganunya, itu digerenda di tempat ini aja bisa mas. Jadi ini yang lubang ininya dimasuki kain dulu biar gramnya nggak masuk, terus digerenda pakai gerenda pakai gerenda yang tebal itu juga nggak apa-apa, bisa potong terus sampai rata mas, sampai rata itu bisa mas. Nah terus bagian cuk mas, ini ngerubah bagian cuknya, ini penampakannya. Ini kalau dilepas, ini bisa dilepas, ini tuh modifan lah mas. Nah ini asli punya racking mas. Nah, aslinya panjang kayak gini. Jadi ini trik buatnya, bagian sininya itu dibor mas, dibor dulu yang kecil lah mas, pokoknya segini lubangnya yang kecil, terus dipotong. Nah ini potongannya segini. Terus yang bagian ininya ini pakai punya L2 Super cuknya mas, pakai L2 Super. Nah ini mas punya ini, tapi yang dalamnya ini punya racking. Nah, kalau langsung dipakai L2 itu panjang sininya mas, jadi pernya ini nggak masuk di lubang ini. Nah jadi selah nganunya kurang banyak dia mas, celah ngecuknya itu kelewat pendek, mending ini aja dirubah. Nah terus untuk bagian ininya mas, ini saya modifikasi lagi, berhubung holdernya itu punya Supra. Itu tali selingnya ini saya modif punya sepeda malahan mas, punya sepeda yang belakang tapi mas, kalau yang belakang kan panjang. Nah terus tuas cuknya itu tuas cuknya itu punya pega mas, punya pega, dia ada bautnya itu mas. Nah, punya pega, dipasang dulu situ, terus ini diukur kira-kira 2 jari lah mas, ini mas ya, 2 jari ini. Terus ini biasanya saya kan bisa ngelas juga, ini saya kasih las kuningan mas. Nanti kalau kebesaran itu digerenda bisa mas, digerenda terus dirapiin supaya masuk ke tempat ini tadi. Nah itu untuk tali cuknya ini mas, modifannya kayak gitu. Nah terus gini mas, kalau motor itu seumpama ini mas, kalau motor itu kita habis pasang ini terus dia itu, sebab konsumsi bahan bakar motor itu beda-beda mas. Kadang ini langsung dipasang itu juga langsung PNP, maksudnya nggak ngerubah dalemannya ada. Kalau punya saya dulu ini saya rubah mas, jadi hitungannya keiritan mas. Jadi kalau digas itu kayak ada buntut-buntutnya, nggak bisa habis gas-gasannya itu. Ini yang harus dirubah ininya mas, ini yang ada yang sudah sama aja mas itu. Nah ini aja kita bongkar ini.
Bagian ini kita lepas. Tuh agak lama mas ya, gak apa-apalah mas ya, supaya jelas mas. Nanti kalau setengah-setengah sampai nggak jelas malah. Ini dulu saya beli baru mas, kabulatornya baru original. Pokoknya biaya pembuatan ini cukup lumayan lah mas. Kalau dia ori di tempat saya itu karburatornya aja berkisaran 800. Pokoknya kalau ganti karbu racking itu berkisaran 1 jutaan lah mas, 1 jutaan lah. Cuman untuk speknya enak mas sudah. Nah penampakannya. Nah ini tadi bagian ininya mas, itu kalau keiritan ini. Nah bagian ininya kita lepas. Nah ini jarum kecilnya ini kita lepas, terus kita pakai anu mas, pakai seling kopling untuk besarin lubangnya itu. Seling kopling kayak gini, saya ambilin bentar mas. Nah ini mas, biasanya itu dimasukin sini mas. Nah ya kita besarin, cuman pakai kira-kira lah mas, maksudnya jangan begitu besar. Kalau besar nanti kelewat basah setelan karbunya, jadi boros. Jadi kita kira-kira, kalau gitu kita pasang. Gimana kalau kurang nanti dibukar lagi, dibesarkan lagi, gitu aja intinya. Kalau lainnya nggak dirubah mas, dalamannya ini masih utuh bawaannya semua. Cuman ini aja kalau lihat spek motornya. Kalau spek motornya itu bawaan pabriknya masih, maksudnya dianggap pas ya nggak usah dirubah ininya. Kalau kok nggak pas dirubah itu mas, saya kira ya. Nah di bagian ini mas kalau pasang karburator racking ini harus dirubah mas. Ini tempat pompa olinya. Pompa olinya itu bagian baut atasnya itu kita gerinda, sebab numbur karburator tadi mas. Sama pelat anu ring ini kita potong separuh ini mas. Ini kita dekatkan mas. Nah kita potong separuh bagian bawahnya mas. Nih bagian bawahnya ini kita potong itu. Nah biar nggak numbur di karburator tadi mas. Nah itu yang menurut saya yang perlu dibeneri, penampakannya tadi mas. Pokoknya mungkin hanya itulah mas yang dianu perlu dirombak itu mas. Nah terus ini mas ya, luar karburator ini kita bur, maksudnya biar anginnya bebas nyedot. Nah biar bebas nyedot. Terus di bagian tutup ini mas, nah itu biasanya ada plastik mas, plastik, terus ada dudukan plastiknya itu kita gerinda habis mas. Kita gerinda pokoknya habis ini supaya bisa nutup di sini mas. Kalau enggak kita rubah itu numbur di karbu ini, numbur sininya gitu. Nah pokoknya digerinda gini lah mas. Pokoknya nih contohnya sudah ada kayak gini, digerinda habis. Nah terus apalagi nih yang mungkin belum tahu rekan-rekan, mungkin boleh ditulis di kolom komentar mas, yang belum jelasnya apa nanti ditulis, nanti saya jelaskan di komentar. Nah ini kalau gasnya saya pakai anu mas, pakai YZ85 ini, belian itu yang di online itu saya belinya mas. Nah
Saya kira ya cukup gitulah mas. Kalau belum jelas ya ditulis di kolom komentar. Terus bantu subscribe mas, ya mungkin untuk kelancaran akun kita lah mas, saling membantu mas. Terus untuk episode berikutnya mungkin kita akan bahas di boring mas. Episode berikutnya kita bahas di boring yang asli itu kayak gimana, yang belum overboss itu gimana, belum OB, terus yang imitasi itu kayak gimana, terus cara porting, cara pasang dipakai apa piston RX spesial juga bisa, nanti kita bahas. Sama di head ini apa deksel apa head ini kita rubah jual mas, enggak daleman kubahnya itu enggak asli lagi. Nanti kita review ini untuk episode berikutnya. Pokoknya sekarang bantu subscribe mas ya, supaya channel kita terus kasih informasi untuk anda yang penghobi motor-motor klasik mas. Saya kira ya cukup segitu dulu mas ya. Yang belum jelas tulis di kolom komentar, nanti saya jelaskan. Jangan di skip, nanti bingung sampean. Oke mas, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.